Sayyidina Husain itu adalah Syarif. Putra binin juga Syarifah, makanya disebut Ipa. Mun keturunan Sayyidina Hasan Sayyidah Sebini. Cuma sekarang itu kalau laki-laki disebut Iyid Sayyid, nih bini disebut Syarifah Ipa. Jadi tidak ada perbedaan sekarang itu. Kalau dulu itu ada Sayyid, ada Syarifah, ada Syarif, bada Sayyidah, bada Syarifah. Al-Husaini saya pengsah, saya keturunan Sayyidina Husain. Afallahu anhu, muka-muka ngapus ya Allahu basira Allah anhu dari dia Syarif Abdullah. Wa an aslafihi bandari bangesep punah ya Syarif Abdullah. Amin. Istajib lana ya Allah. Moga-moga artinya amin itu istajib lana. Ngacir. Nah, bagaimanapun perkumpulan bahaban apolong di orang-orang yang dicatat sebagai perkumpulan yang baik. Amin. Nah, bagaimanapun hewan saya masuk surga salah satunya itu pate ashabul kahfi. Kitmir. Ya, ada yang mengatakan namanya kitmir. Itu bisa masuk surga benih karena apa jeung benih karena apa? Cuma karena dia abareng di orang saya bagus masuk surga. Amin. Nah, mun apolong di orang saya bagus mantar bagus kan? Amin. Amin. Saling tajam. Nah, itu saling tajam. Sama bagaimana kita insya Allah saling memberikan syafaat. Karena al-arwah junudun mujannadah kata Nabi. Ruh itu adalah salah satu tentara yang satu ikatan. Jadi abon lebur manok, pakun apolong di lebur manok. Apolong ke orang main game, lebur apolong ke main game. Orang lebur ngaci, apolong ke orang lebur ngaci. Jadi sama. Kita itu pasti memiliki keterikatan dengan jodoh sama. Pakun beda sepat teka sekone. Benih lebur manok tahu benih. Maksudnya setiap yang memiliki keterikatan itu biasanya kita apolong. Bagaimanapun caranya, makai beda pun dimakai pakun apa? Nah, tadi kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, hendaklah diantara kalian di umat-umat Nabi Muhammad ini bedah situng golongan sengajab daka kebagusan, nyoro daka semakruf, kemudian juga nyeke daka barang semukar. Terus tabuna Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Jadi 3 dalam prinsip dakwah itu metodenya. Saya pertama bil hikmah. Saya pertama kalau bil hikmah. Mun sampean ngajak ke kareng orang itu saya pertama celing ke orangnya. Mun ke masyarakat awam itu pakainya mau idoh hasanah. Benih mau idoh sayyi'ah, mau idoh hasanah. Mun level lebih tekian, maksudnya orang yang berpenter, maka itu bil hikmah. Nun saya nomor 3 orang lebih anuan boleh, lebih maksudnya dia punya pemikiran dan ada rasa perbangkangan, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debatlah mereka tapi dengan cara yang baik. Tauleh ketika kita wajadilhum billati hiya akbar umpama. Gak bisa kita mendebat orang dengan cara yang buruk. Gak bisa. Jadi telok dengan hikmah, kemudian dengan mau'izah hasanah, kemudian dengan cara didebat. Mun ngaji ke orang ke kebagusan telok cara. Lihat levelnya orangnya biasanya Arya orangnya biasanya sepenting beri nasihat sebagus udah pakai mau itu hasanah.
Orangnya lebih tekian ya. Orangnya cuma sukanya memperbandingkan pakai logika maka dengan hikmah. Mun saya nomor telo orangnya pintar tapi membangkang itu pakai bil jadi mujadalah. Nah, nyaman. Debat. Tapi mun tak bisa debat ya tak usah. Jadi ya sekedar mengingatkan ya ulul bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar juga ada caranya, nggak bisa. Nanti oleh Sayyid Abdullah dijelaskan juga. Mun kira nak kake pas toko labi orang, pas ketemu doro teka orang, baru orang bu mabu nero mana umbangan. Ya jangan lah. Kira nak pas teti masalah besar, jangan, nggak usah. Nyaman langsung lapor ke laki. Itu caranya, nggak bisa langsung. Amar ma'ruf nahi mungkar langsung babat nggak bisa. Jadi beda cara masing-masing. Mun kake batin aja tak usah. Cukup dengan mungkir di dalam hati, ingkari perbuatan itu dalam hati. Nah, kemudian juga nah, ini ada hadis liyablughash syahid minkum al-ghaibah farubah hamirin. Kadang orang hadir dalam satu majelis ilmu, orang situng hadir dalam majelis ilmu kadang tak paham. Nah, pada Pak Aki apa yang tadi dikatakan itu pada Pak Aki keselain. Pola-pola orang mendengar dari kita itu lebih paham dari apa yang kita pahami. Itu terkadang pada umpamanya bisa ya pada Pak saya lebih paham. Oh aja kelero deh gitu. Jadi makanya saya ini pengennya ketika ngaji jangan berhenti di saya. Jadi cari lagi ilmu selain takut berarti sekelero dari bagus. Jadi jangan ini sebagai patokan jangan. Nah, jadi bisa mendapat selain. Oh ternyata tang pemahaman aku dengkele saya kebentabing kau umpamanya. Ternyata pemahamannya itu salah. Nah bisa apa becek bi saya lebih paham. Terkadang orang yang hadir ke majelis ilmu umpamanya, saya hadir ke ceramah umpamanya, itu kadang tak paham. Pada Pak saya paham, pas bisa beri pemahaman. Terkadang orang saya membawa ilmu, saya membawa kabar, itu tidak paham. Pada Pak kasih paham. Nah, jadi kan bisa boleh. Jadi itu fungsinya kita saling memberi peringatan, memberi ilmu, berbagi lah. Nah, kemudian juga man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa ngajak dekat petunjuk, maksudnya ke jalan Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran abadin oleh kenceran. Kemudian dia akan dapat bonus dari apa yang dia ajak. Kau ngajak kodam ngajak kasih lain di kodam yang malaki dan cara wudu deh dam. Nah maka wudu tadi yang kodam lakukan kesunahannya itu insya Allah didapatkan juga oleh saya. Tak orang situ pun tertib aban oleh bonus ngajak daripada Nabi apa MLM loh MLM apa ngajak. Jadi setiap kita mendapatkan anak buah oleh kena bonus. Ya sama dalam dakwah juga sama seperti itu. Jadi misalkan bahan kita belum berkompetensi gimana? Dia ngajak anak-anak, deki bi anak, ia ceraki kan? Ya ceraki ke kancana, ya ceraki ke bini. Nah itu seperti itu. Jadi jangan engkau kita belum pas putus asa ngaji ilmu. Engkau tak kira tadi ustad, ada di penceramah umpamanya. Boleh nasibing. Karena menurut entah kelero Sayyid Abdullah juga, jika kamu niatnya mencari ilmu itu untuk memuaskan semua orang, hajat manusia itu terlalu banyak untuk dipuaskan.
Tak bisa kakek pas sealim-alimnya ulama itu terkadang terbatas pada wilayah. Jawa Tengah ulama dia sih kesongkol tak bisa mencakup ke Cibubur Torkatem, nggak bisa. Jadi ya lingkungan kita sendiri saja lah, minimal yang paling keluarga, anak, mereka. Ya pada siapapun yang mengajak, memberi jalan terhadap keburukan, maka dia pun akan mendapatkan dosa orang yang mengerjakan. Orang siatorofil tak kurang sedikit pun. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh hadis telok setak peke apabila kita meninggal, yaitu sedekah jariyah, ilmu semanfaat, otak anak sehat wa aki. Terus juga kita tahu semua ini hadisnya. Telok setak peke, sedekah, kemudian juga ilmu, kemudian juga anak sebagus. Nah, kita berharap itu anak yang mensodokoh insya Allah lah, tekannya pur ke masjid, kemudian ilmu setidaknya kita pernah ngajarin alif Quran. Nah semelaratnya waladun soleh. Waladun soleh ini bukan jaminan, ini jaminan. Kalau kita makan makanan rezeki itu sudah dijamin. Tapi kalau iman gak ada jaminan. Karena dalam Al-Quran itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang di muka bumi pakune tampung Allah. Sata di angin bese insyaallah mengakan pakun dodo. Cuma mun masalah anak soleh gak ada jaminan, iman kita gak ada jaminan. Tapi terkadang kita ambisinya terhadap seka. Maksudnya ini saya kadang lolo. Masalah dari telok kelakuan terok perkara saya tak ke amalan dari amal jariah nak betul soleh ben sedekah jariah ilmu manfaat ben anak soleh. Jadi manabi pada kenceran tak beke gitu sana beda-beda tu saya tak beke pada beda tu sejarah. Saya tanyakan dan kula dari masalah anak saya soleh, dari kebalikan masalah anak saya soleh, abah tu susah payah nyaba anak ke pondok tapi cepon reng jompo tak neng tarwen. Napa nikah san bahaban pondok agomor nikah pak napa pak kuntu tanggung jawaban napa abah segagal untuk tereng sepo. Terus bagaimanapun kan kalau kita mengaca pada kisahnya Nabi Nuh itu benih Nabi Nuh tak ngajarin tapi tetap peke. Maksudnya ya tidak dihitung lah karena pas Nabi Nuh seksa kena Kanan, tapi kan tidak. Yang penting kita sudah berbuat apa masuk ke pondok itu sekolah, karena batasannya itu rata-rata nafkahin anak sama republik kalau dalam fikih. Tapi rata-rata ya makai ngangko kita bisa lepas dari orang tua. Tapi kalau kita mengaca kepada fikih, selama dia itu sudah balik, orang tua sebetulnya sudah lepas. Tapi misalkan anak ini terus ingin mencari ilmu, pakun orang tua memiliki kewajiban lain. Jangan ngakil kasusnya. Ya kalau misalkan orang tua sudah berbuat sebaik mungkin dari sekolah, kewajibannya sudah terpenuhi, kemudian orang tuanya wafat, ya insya Allah tidak tak anu apapun jeria dari karena kecurangan tidak akan mengalir. Karena ya kalau mengaca ke kisahnya Nabi Nuh, mungkin seperti itu. Lama sih. Mungkin anu lah dari segi bukan kali saya kata apa soalnya dan perlu pribadi respon penakan sareng mujeti dimin lestare ya cerikin tadi gitu sampun ada sepona tadi umur napa kisah kekeliruan termasuk berdiri sepona Menurut akal tidak termasuk.
bukan yang kurang akal. iya Yang kurang akal ini kan kalau dalam fikih saja itu tidak hukumnya kayak gitu. Terkadang di dalam masalah harta di dalam fikih itu kan salah satu mah orang yang boros, orang yang di benyawata, orang safi orang bukan lagi. Itu tidak boleh mentasarufkan. Maksudnya tak boleh aku naki harta nanti nampu dibimbing. Jadi istilahnya dia itu maksudnya di dalam hukum ya berbeda dengan orang yang waras lah. Apapun beda apa namanya keringanan. Tak bisa yang sebagai orang waras. Orang waras ala bagus ya gencer, tak bagus ya. soalnya lampau lebih jelas mana lebih tuhur pampak mana lebih ansar pampak tetapi mun tak bejeng dua bejeng telo Bentro penjelasan boleh masalah gelek se nyale asapnya apa anak bini lebih bagus tempeng tongkolo sholat sunat Lebih bagus no lebih bagus nih pemimpin sholat sunat. lebih bagus tempeng sholat sunat Tapi itu perbuatan yang paling minim dalam keluarga. Maksudnya terus penjelasannya Ada ya mam. ya Saya ada sih maksud gila kan di antara nyapoin anak kan saya jelas lagi itu adalah perbuatan paling minim dalam keluarga. Terus itu kan nyapoin lebih bagus tempeng di sholat sunat. Terus penjabarnya ya terkadang kan deh ya. Tadi hadisnya itu kan al khalqu kulluhum ya Allah. Makhluk resa kabina adalah keluarganya Allah. Nah, sepaling keleburin di Allah, mungku Allah adalah sepaling belas, sepaling bermanfaat dan kekeluargaan Allah kelak. Maksudnya ke makhluk Allah. Nah, ketika kita punya keluarga itu adalah tanggung jawab kita iyalina dari keluarga kita juga iyalullah termasuk hikmah luka Allah keluarga Allah keluarga kasar meskipun Allah itu nggak berkeluarga. Nah yang paling dicintai oleh Allah kelak adalah aja orang yang semanfaat ya maksudnya poin kelak adalah paling minim lah. akan paling mabun. Karena apa? Ketika kita anak, jadi usahakan ini rata-rata lakukan di anak gitu. Rata-rata kita yang punya anak ini jadilah sosok figur yang baik. Cek keras melolok. Takutnya si anak nanti itu punya figur mon orang ngajiannya keras melolok, nokulan. Kita harus punya anak. Waktunya kita marah, waktunya kita ngalem. Nah insya Allah anak pak kunatoro mentang bapak pelak. Orang ngajire pelak. Karena kita terkadang anak kita itu menemukan kita ngamukan, sedangkan tatang kena orang bumabuan. Orang bumabuan bebas, entar bekasi, entar gak bertegalega, amain motor tak apa-apa. Nah jadi yang figurnya itu ketatangkena saya tak mana pejam. Nah kalau kita sudah berbuat itu meskipun kita sholat sunnah, mana yang lebih baik kita ngalem ke anak, bagus ke anak, ya benih-benih tak tahu lagi kirim benih. Jadi maksudnya seperti itu. Ketika kita berbuat kebaikan kepada anak, anak melihat figur kepada kita. Iya mentang bapak mampu ngaji, mampu apa aja. Yang kok terorian lagi tapi dengan catatan harus begini kan deh ya mohon setatangkan adalah misalkan kita ya sebaliknya menemukan anaknya bebas waria main dia yang melaki dia otomatis figurnya itu punya kebapaan ketatangkan adalah ada doktrin mon orang tak apa jangan dan senyaman mon orang apa jangan tak nyaman itu
Iya kaca setak bejeng. Dia masih mending kalau tatang kena bejeng ki andi figur sebaik. Tapi mun letak setak bejeng ngabung-ngabungan dibawa ke sana kemari. Jadi tak bisa kening ketan kelun, tak bisa lantau. Gak bisa dilantau. Jadi itu ya jadi intinya kita jadikanlah keluarga kita yang nyaman lah. Anfa'uhum li'iyalihi. Nah kalau kita bisa seperti itu, ya semuanya ini ya dari kekuatan Allah. Kita tak bisa lah langsung dari abad hidup kan. Insya Allah anak kita pun akan tumbuh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang ingin dipertanyakan masalah tentang penjelasan tadi, bahwasanya tadi ada suatu penjelasan kalau kita ingin mengajak dalam kebaikan itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu harus dengan cara mau'idatul hasanah, yang kedua dengan cara hikmah, dan yang ketiga yaitu mujadalah. Nah sedangkan kita apabila ingin mengajak kebaikan, otomatis kita harus paham dari tingkatan-tingkatan tersebut. Mungkin kita bisa mengukur kemampuan kita sampai di mana dan kita mungkin bisa menerapkan. Terus yang saya kurang paham yaitu tentang mau'idatul hasanah dan hikmah. Ya mungkin untuk mau'idatul hasanah kita mengajak dengan secara baik menurut tata cara keilmuan, mungkin seperti apa, dengan hal-hal yang Al-Quran, hadis atau gimana, mungkin seperti itu. Terus kalau dari segi hikmah, cara mendapatkan keilmuannya itu seperti apa? Mungkin untuk masalah mau'idatul hasanah kita bisa dengan Al-Quran, hadis atau gimana tentang hikmah, cara mendapatkannya. Memang dalam tafsir, dalam tafsir ya, hikmah itu sebetulnya Al-Quran dan hadis. Jadi dalam satu tafsir, apa saya baca hikmah? Hikmah dia adalah Al-Quran dan hadis. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberi hikmah, maka dia sudah diberi, dianugerahi sesuatu kebaikan yang besar. Jadi dalam Al-Quran hikmah itu ya barang siapa yang diberi hikmah, maka dia telah dianugerahi kebaikan yang besar sebenarnya. Nah, pada si mau caki hikmah aja apa? Al-Quran dan hadis. Namun mau idoh hasanah sebetulnya menurut saya pribadi ini, jadi nanti bisa disalahkan langsung ke saya. Mau idoh itu kan ya nasihat. Kalau hikmah ini biasanya kata-katanya itu berbeda. Makanya kan ada hikam Ibnu Athaillah, ada hikam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu terkadang tidak bisa dipahami oleh orang awam. Jadi memerlukan pemikiran lagi, hikmah biasanya. Kalau hikmah. Nah kemudian beda hikmah, beda ilat. Nah hikmah ini kan macam-macam. Hikmah itu artinya kan kebijaksanaan. Artian menarik. Hikmah ini biasanya diketahui setelah kejadian. Hikmah itu biasanya diketahui setelah kejadian. Kalau kamu diputus cinta, ambil hikmahnya. Yes. Tidak makin tak bisa kalau orang ambil hikmahnya saja. Iya, apapun semua di dalam hidup ini kita mendapat cobaan, ambil hikmahnya. Beda pelajarannya di sana. Jadi hikmah itu ya terkadang kalau dari segi bahasa adalah sesuatu yang tidak kita pahami terkadang. Namun ilat itu alasan kenapa Allah memerintahkan seperti ini, beda ilat. Kenapa Allah memerintahkan atau melarang homer umpamanya? Ilat apa? Karena memabuk. Harapa judi ya haramaki. Karena apa? Nyanyi harta. Masang togel. Karena di sana ada penipuan. Itu ilat alasannya.
Tapi mun hikmah itu rata-rata setelah kejadian Allah makon riyah, Allah makon alarang riyah, or kadang alasannya tidak kita ketahui, tapi hikmahnya beda. Katakanlah contoh kecil bang, Nabi ya membeda lala masuk, meskipun itu kualitas hadisnya tak temu, maksudnya belum begitu sahih lah belum. Mun beda lala masuk, celupkan semuanya. Alasannya nggak ada yang tahu, ilatnya nggak ada yang tahu. Tapi ternyata diteliti, ternyata beda hikmah apa? Situ nggak penyakit, situ nggak obat. Jadi hikmah itu terkadang tidak dipahami, melainkan setelah kejadian. Itu hikmah. Ya nanti kalau karena memang penggunaan hikmah ini banyak, beda hikmah ini nanti jalurnya kata tasawuf, beda ahli hikmah, ahli nampai noreng. Oh ahli hikmah.